dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Robert Taylor dan Angela Suzuki, terdapat beberapa hal yang berkaitan tentang kepuasan kerja seseorang. Yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri. Maksudnya kepuasan pekerja itu sendiri merupakan sumber utama dari kepuasan kerja. Terus yang kedua yaitu gaji. Maksudnya upah dan gaji yang hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Terus yang ketiga yaitu peluang promosi. Maksudnya kesempatan promosi sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan. Terus yang keempat yaitu supervisi, maksudnya mengawasi seberapa baik kerja karyawan. Terus yang kelima yaitu rekan kerja, maksudnya rekan kerja saling ketergantungan antar anggota dalam menyelesaikan pekerjaan akan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada beberapa, yaitu yang pertama faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, keterampilan dalam bekerja, bakat dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik sesama karyawan dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Terus yang ketiga yaitu faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor fisik yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaannya, pengaturan waktu istirahat dan sebagainya. Terus yang keempat yaitu faktor finansial. Faktor ini berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang dari kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kerja, yaitu yang pertama teori perbandingan interpersonal. Tentang kepuasan atau ketidakpuasan yang diciptakan oleh individu merupakan hasil dari perbandingan atau pengajaran yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Terus teori yang kedua yaitu teori keadilan. Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas sesuatu situasi. Terus yang ketiga yaitu teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow adalah kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki. Terus yang keempat yaitu teori dua faktor. Teori ini dikenal sebagai teori motivasi dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik yaitu faktor ketidakpuasan kerja meliputi upah, jaminan pekerjaan dan sebagainya. Terus faktor intrinsik merupakan faktor pemuas atau motivator meliputi prestasi, pengakuan, tanggung jawab dan sebagainya.
Selanjutnya saya akan membahas dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, produktivitas atau kinerja. Lauer dan Portet mengharapkan produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja. Jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik dan ganjaran ekstrinsik yang diterima keduanya adil dan wajar dan diasosiasikan dengan unjuk kerja yang unggul. Terus yang kedua yaitu ketidakhadiran dan turnover. Portet dan Steers mengatakan bahwa ketidakhadiran dan berhenti kerja merupakan jenis jabatan yang secara kualitatif berbeda. Selanjutnya, relevansi kepuasan kerja dalam lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai proses penyelenggaraan pendidikan mengharapkan sebuah outcome pendidikan yang memuaskan yang meliputi antara lain. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Terus yang kedua, kualitas pendidikan. Yang ketiga, relevansi pendidikan. Yang keempat, efisiensi pendidikan. Dan yang kelima, efektivitas pendidikan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi tentang kepuasan kerja dalam organisasi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.